Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan membahas matematika wajib, yaitu bab transformasi geometri. Nah, ini kita sudah masuk ke materi yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Nah, pertama-tama kita pahami konsepnya dulu nak ya. Di sini Bapak bagi menjadi dua konsep. Fokus konsep satu dulu, yaitu misalkan suatu benda A, X, Y dirotasi atau diputar berlawanan arah jarum jam terhadap pusat P, A, B sejauh θ menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, anak-anak perhatikan komponen-komponennya. Yang pertama di sini ada benda, kemudian ada arah rotasi, kemudian ada pusat rotasi, kemudian ada sudut rotasi, kemudian ada bayangan. Nah, yang mana komponen-komponen ini kalau dimasukkan rumus yaitu ini. Bayangan sama dengan cos theta min sin theta cos theta. Theta ini tadi sudut rotasinya nak ya. Dikali benda dikurangi pusat ditambah pusat ya. Jadi ini rumus untuk arah rotasi berlawanan arah jarum jam. Kemudian konsep yang kedua, misalkan suatu benda A, X, Y dirotasi atau diputar searah jarum jam terhadap pusat P yaitu A, B sejauh θ menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Antara konsep 1 dan konsep 2 itu bedanya di sini. Kalau konsep 1 itu berlawanan arah jarum jam, kalau konsep 2 searah jarum jam. Untuk rumusnya juga bedanya cuma di sini. Kalau konsep 1 itu rumusnya minusnya di atas, kalau konsep 2 minusnya di bawah ya. Jadi cuma beda minusnya di sini. Rumusnya sama persis. Nah, cuma bedanya di sini ya, minusnya. Kemudian ada beberapa catatan yaitu apabila dalam suatu persoalan tidak diketahui arah rotasi dan pusat rotasinya, maka dianggap arah rotasinya berlawanan arah jarum jam dan pusat rotasinya 0,0. Jadi sekali lagi, kalau tidak diketahui arah rotasinya, maka dianggap ini berlawanan arah jarum jam. Maka kita menggunakan rumus yang ini ya. Kemudian kalau nggak diketahui pusat rotasinya, maka dianggap pusatnya 0,0. Jadi ini diisi 0, ini diisi 0 ya. Kemudian lebih jelasnya perhatikan contoh 3.1. Apabila titik A 3,2 dirotasi sejauh θ 90 derajat sehingga menghasilkan bayangan A aksen, maka dapat diperoleh bayangan A aksen yaitu, nah, perhatikan anak-anak di sini sudah ada titik, sudah ada benda ya. Kemudian ada sudut rotasi, kemudian ada bayangan. Nah, ini kan nggak diketahui arah rotasi. Sekali lagi, kalau tidak diketahui arah rotasi, maka dianggap arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Maka kita menggunakan rumus yang ini. Nah, ini nak ya, pakai rumus yang ini. Kemudian kita isi tetanya yaitu 90 derajat. Nah, ini tetanya 90 derajat. Kemudian bendanya 3,2. Nah, ini kan juga tidak diketahui pusatnya. Kalau nggak diketahui pusatnya, maka dianggap pusatnya 0,0. Maka pusatnya yaitu A, B dianggap 0,0 ya. Selanjutnya, untuk mencari cos 90 sin 90 ini, kalian butuh tabel sudut istimewa nak ya. Nah, ini Bapak sediakan trigonometri sudut istimewanya. Oke, untuk mencari cos 90, nah ini cos 90. Nah, ini nak ya. Sekali lagi cos 90. Nilainya adalah 0.
Nah, berarti cos 90-nya diisi 0. Sin 90 nilainya 1. Berarti kalau min sin 90 min 1. Sin 90-nya 1, cos 90-nya 0 ya. Kemudian 3 dikurangi 0 sama dengan 3, 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Ditambah 0-nya ini tidak usah ditulis nak, soalnya ditambah 0. Berarti kan tidak usah ditulis ya. Kemudian baris dikali kolom. 0 dikali 3 sama dengan 0, ditambah min 1 dikali 2 sama dengan minus 2. 0 ditambah minus 2 sama dengan minus 2. Kemudian baris dikali kolom. 1 dikali 3 sama dengan 3, ditambah 0 dikali 2 sama dengan 0. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Sehingga dapat kita peroleh bayangan titik A, yaitu A aksen, yaitu min 2,3 ya. Nah, secara analisis dapat kita peroleh bayangannya ini. Tapi ini bisa dijelaskan secara visual, yaitu misalkan ini sumbu koordinat kartesiusnya, tadi bendanya adalah titik A 3,2. Misalkan di sini titik A 3,2. Terus pusat rotasinya tadi 0,0 nak ya. Pusat rotasinya 0,0. Maka dari 0,0 ini kita buat garis yang menuju titik A. Nah ini. Jadi patokannya garis ini, kemudian kita putar 90 derajat. Tadi berlawanan arah jarum jam. Jarum jam itu arahnya ke sini nak ya. Nah, karena berlawanan maka nanti muternya ke sini. Jadi patokannya dari garis ini kita putar 90 derajat. Kira-kira nah segini nak ya 90 derajat. Nah, kemudian sekali lagi ini berlawanan arah jarum jam nak ya. Kemudian dari pusat 0,0 ini kita buat garis straight. Nah, garis yang panjangnya sama nak ya. Kalau ini garis panjangnya segini, maka garisnya juga panjangnya segini ya. Sehingga bayangannya sekarang di sini, yaitu A aksen koordinatnya min 2,3. Dan ini sesuai dengan hasil perhitungan kita tadi ya. Jadi secara perhitungan rumus, ketemunya min 2,3, secara manual atau secara gambar atau secara visual, nah ketemunya juga sama, min 2,3. Jadi kurang lebih untuk penjelasan rotasi itu seperti ini ya. Selanjutnya perhatikan contoh 3.2. Apabila titik A min 1,2 dirotasi sesuai P, 180 derajat. Nah ini maksudnya P adalah pusat rotasinya, sedangkan 180 derajat itu sebagai tetanya. Sehingga menghasilkan bayangan A aksen 0,4, maka dapat diperoleh titik pusat P yaitu, nah sebelumnya perhatikan ya, di sini sudah ada benda, kemudian pusat rotasi, kemudian theta, kemudian bayangan ya. Yang ditanya adalah pusat rotasi yaitu P-nya. Nah, karena di sini tidak diketahui arah rotasinya, maka sekali lagi, jika tidak diketahui arah rotasinya, maka dianggap arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka kita pakai rumus yang ini ya. Nah, ini nak ya rumusnya ya. Kemudian untuk bayangannya sudah diketahui yaitu 0,4. Maka bayangannya kita isi 0,4. Sedangkan tetanya yaitu 180 derajat. Maka kita isi 180 derajat. Kemudian bendanya min 1,2. Min 1,2. Karena yang ditanya pusatnya, maka pusatnya kita tetap tulis yaitu A, B ya. Nanti kita harus tahu, harus bisa nyari A sama B-nya berapa. Nah, kemudian untuk mencari cos 180 dan sin 180, kita butuh tabel trigonometri sudut istimewa. Yaitu ini nak ya.
Kemudian cos 180, cos 180 yaitu minus 1. Maka cos 180 sama dengan min 1. Kemudian sin 180, sin 180 sama dengan 0. Maka min sin 180 min kali 0 sama dengan 0. Sin 180 juga 0. Cos 180 tadi sama dengan min 1. Kemudian min 1 min A-nya tetap, 2 min B-nya tetap, A, B-nya juga tetap. Kemudian baris kali kolom. Fokus nak ya, baris dikali kolom. Min 1 dikali min 1 min A sama dengan plus 1 plus A. 0 dikali 2 min B sama dengan 0. Ini tadi 1 plus A ditambah 0 sama dengan 1 plus A ya. Kemudian baris dikali kolom. 0 dikali min 1 min A sama dengan 0. Ditambah min 1 dikali 2 min B sama dengan min 2 plus B. 0 ditambah min 2 plus B sama dengan min 2 plus B ya. Ditambah AB. Kemudian 1 ditambah A ditambah A ditambah A sama dengan 2A. Min 2 ditambah B tambah B, B tambah B sama dengan 2B ya. Sehingga dari baris yang pertama ini kita peroleh 0 sama dengan 1 plus 2A. Kemudian plus satunya pindah ruas jadi min 1, ini nak ya. Ini tinggal 2A. Kemudian dikali 2, pindah ruas jadi dibagi 2. Sehingga kita peroleh A-nya sama dengan min 1 per 2. Kemudian dari baris yang kedua kita peroleh 4 sama dengan min 2 plus 2B. Ini nak ya, 4 sama dengan min 2 plus 2B. Kemudian min 2-nya pindah ruas jadi plus 2. Ketemu 4 sama dengan 6. Tinggal 2B. Kemudian dikali 2, pindah ruas jadi dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ini tinggal B ya. Sehingga kita peroleh B-nya sama dengan 3. Dengan demikian diperoleh titik pusat P yaitu, nah titik pusatnya kan tadi kita misalkan A, B nak ya. Sedangkan A-nya sudah kita peroleh min setengah, B-nya 3. Maka pusatnya adalah min setengah, 3. Nah, jadi intinya kita harus tahu dulu nak pakai rumus yang mana. Pakai rumus yang pertama atau pakai rumus yang kedua. Rumus yang pertama dan yang kedua ini bedanya cuma di arahnya saja ya. Kalau berlawanan arah jarum jam pakai rumus yang ini. Kalau searah jarum jam pakai rumus yang ini ya. Selanjutnya perhatikan contoh 3.3. Apabila garis Y sama dengan 2X min 1 dirotasi searah jarum jam sejauh 60 derajat, maka bayangan garis tersebut dapat diperoleh yaitu, nah sebelumnya ini sudah diketahui bendanya. Dalam hal ini bendanya berupa garis nak ya. Kemudian dirotasinya itu searah jarum jam. Nah ini arah rotasinya ya. Searah jarum jam. Kalau searah jarum jam maka pakai rumus yang ini nantinya ya. Kemudian tetanya 60 derajat. Yang ditanya bayangan garis tersebut. Nah sekali lagi kita menggunakan rumus yang ini. Ini nak ya. Kemudian tetanya yaitu 60 derajat. Nah ini tetanya 60 derajat. Kemudian bendanya karena berupa garis, maka tetap ditulis XY. Kemudian untuk pusatnya karena tidak diketahui pusatnya. Nah kalau tidak diketahui pusat rotasinya, maka dianggap pusat rotasinya ini nak ya 0,0. Maka pusat rotasinya yaitu A, B-nya kita tulis 0,0 ya. Kemudian untuk mencari cos 60 dan sin 60 sekali lagi kita butuh tabel trigonometri sudut istimewa. Yaitu ini cos 60. Cos 60 yaitu sama dengan setengah. Ini nak ya. Kemudian sin 60. Sin 60 sama dengan setengah akar 3.
Kemudian min sin 60 yaitu min setengah akar 3 cos 60 setengah. X dikurangi 0 sama dengan X, Y dikurangi 0 sama dengan Y, 0 ditambah 0,0-nya tidak usah ditulis ya, karena ini 0. Jadi tidak usah ditulis. Kemudian, karena ini kita butuh ini ya, butuh substitusi X dan substitusi Y. Maka ini bisa kita pindah ruas menggunakan konsep matriks di bab sebelumnya. Maka ini pindah ruas. Perhatikan posisinya. Ini posisinya di sebelah kirinya XY. Maka pindah ruas letaknya juga di sebelah kirinya X aksen Y aksen. Nah, ini di sebelah kirinya X aksen Y aksen. Tapi posisinya ini sebagai inverse ya. Oke. Kemudian, karena ini tidak cukup ya, maka ini Bapak pindah ke atas. Nah, ini ya. Kemudian sekarang kita cari inverse dari matriks ini. Nah, coba anak-anak ingat-ingat kembali cara mencari inverse matriks 2 kali 2, yaitu sama dengan 1 per determinan dikali adjoint. Determinannya dulu kita cari yaitu setengah dikali setengah sama dengan 1/4 ini ya, 1 per determinannya. Nah, determinannya adalah setengah dikali setengah sama dengan 1/4 dikurangi, nah ini dikali, yaitu min setengah dikali setengah sama dengan min 1/4, kemudian akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3, jadinya min 3/4. Sekali lagi, cara mencari determinan itu ini dikali ini dikurangi ini dikali ini. Ini dikali ini sama dengan 1/4 dikurangi ini dikali ini sama dengan min 3/4. Kemudian dikali adjoint. Adjoint itu cara mencarinya gini. Nah, yang di sini itu tukar tempat. Ini setengah pindah ke sini, setengah di sini pindah ke sini. Jadi tetap ya, setengah-setengah. Kemudian yang ini dikali minus. Ini dikali minus jadi min setengah akar 3. Ini dikali minus jadi plus setengah akar 3 ya. Kemudian dikali X aksen Y aksen sama dengan XY. Kemudian negatif kali negatif sama dengan positif. Karena positif dan ini penyebutnya sudah sama, maka atasnya tinggal kita jumlah. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4/4 sama dengan 1 ya. 1/1 sama dengan 1. Nah, makanya ini tidak usah ditulis. Ya, soalnya dikali 1 itu kan tidak usah ditulis, tidak apa-apa ya. Sehingga dapat kita peroleh ini ya, baris kali kolom baris kali kolom. Setengah kali X aksen, setengah X aksen, min setengah akar 3 kali Y aksen, min setengah akar 3 Y aksen. Kemudian baris dikali kolom, setengah akar 3 kali X aksen, setengah akar 3 X aksen, setengah kali Y aksen, setengah Y aksen, sama dengan XY. Sehingga dapat kita peroleh substitusi X-nya yaitu ini ya, setengah X aksen minus setengah akar 3Y aksen sama dengan X ini. Setengah X aksen minus setengah akar 3Y aksen sama dengan X. Kemudian setengah akar 3X aksen plus setengah Y aksen sama dengan Y. Nah ini. Nah ini kita sudah dapat substitusi X, sudah dapat substitusi Y. Karena tempatnya tidak cukup, Bapak taruh atas lagi ya. Nah jadinya di sini ya. Ini, Bapak nulisnya X sama dengan ini, Y sama dengan ini ya. Kemudian tadi kan garisnya yaitu Y sama dengan 2X min 1. Nah, bisa kita substitusikan Y-nya yaitu Y-nya sama dengan setengah akar 3X aksen plus setengah Y aksen. Jadi Y-nya bisa kita substitusikan ini. Kemudian 2X, X-nya bisa kita substitusikan setengah X aksen min setengah akar 3 Y aksen. Ini ya. Nah, min 1. Jadi sekali lagi Y-nya dimasukkan ini, sedangkan X-nya dimasukkan ini ya. Kemudian kita rapikan bentuknya.
2 dikali setengah X aksen sama dengan X aksen, 2 dikali min setengah akar 3 Y aksen. 2 kali setengah kan 1 nak ya. Jadi tinggal akar 3 Y aksen. Min satunya tetap. Kemudian untuk X dan Y-nya kita jadikan satu ruas. X aksen pindah ruas jadi, sebentar. Oh, ini kita hilangkan setengahnya dulu nak ya. Kita hilangkan setengahnya dulu. Yaitu kedua ruas kita kalikan 2. Kedua ruas kita kalikan 2. Setengah akar 3 X aksen dikali 2 sama dengan akar 3 X aksen. Kemudian setengah Y aksen dikalikan 2 sama dengan Y aksen. Kemudian X aksen dikalikan 2 sama dengan 2 X aksen. Ini dikalikan 2 sama dengan 2 akar 3 Y aksen. Dikalikan 2 sama dengan 2. Kemudian untuk X aksen dan Y aksennya kita jadikan satu ruas, yaitu kita pindah di ruas kiri. Ini pindah ruas ke kiri jadinya minus 2X aksen. Minus 2 akar 3 Y aksen pindah ruas ke kiri jadinya plus 2 akar 3 Y aksen. Min 2-nya tetap min 2 ya. Kemudian karena sama-sama punya X aksennya maka ini dikeluarkan. Nah, X aksennya dikeluarkan, ini tinggal akar 3 minus 2. Kemudian karena sama-sama punya Y aksennya, maka Y aksennya dikeluarkan. Berarti ini tinggal 1, ini 2 akar 3. Kemudian aksennya ini bisa kita hilangkan. Nah, jadinya ini ya. Sehingga diperoleh bayangannya adalah yang awalnya ini nak ya. Yang awalnya Y sama dengan 2X min 1. Kemudian dia dirotasi searah jarum jam sejauh 60 derajat sehingga diperoleh bayangannya yaitu akar 3 min 2X ditambah 1 plus 2 akar 3 Y sama dengan minus 2. Nah ini bayangannya ya. Oke, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami nak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.